Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Sebelumnya terima kasih dengan semua di sini bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan saya untuk berbagi praktik baik terkait 7 jurus BK Hebat. Ya. Sekedar informasi saja terkait 7 jurus BK Hebat ini, kemarin saya ditugaskan oleh sekolah selama 4 hari di Surabaya untuk mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu. Dan memang harus diseringkan, berbagi ke teman sejawat atau Bapak Ibu guru semua di sini. Itu ya. Nah, apa saja sih 7 jurus BK Hebat itu? Salah satunya adalah ini, kenali potensi, ada 7 jurus. Kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. Jadi saya selama 4 hari, inilah yang saya pelajari. Mulai jam 8 sampai jam 10 malam, bahkan sampai jam 11 setiap hari. Jadi itu. Nah, di sini Bapak Ibu terkait UJL atau berbagai praktik baik atau implementasi dari pelatihan saya diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan implementasi 2 jurus. Saya mengambil di jurus satunya Bapak Ibu terkait kenali emosi. Jadi untuk siswa, tujuannya apa? Oh iya, kenali potensi. Tujuannya untuk apa? Yang pertama capaiannya supaya di sini guru BK dan atau non guru BK bisa mengenali atau membantu murid untuk mengeksplorasi potensi minat dan bakatnya masing-masing. Nah, lingkup yang dipahami ini terkait pertama kecerdasan majemuk, terus gaya belajar dan pengenalan dan minat dan bakat mereka. Terus lanjut, terus yang lanjut instrumen yang terakhir adalah ini pengenalan bakat dan minat atau biasanya kita menggunakan tes riasek. Tes riasek itu gimana caranya supaya kita bisa mengetahui tipe kepribadian siswa atau individu di situ beserta cocoknya nanti karir dia apa, cocoknya nanti profesinya apa di situ. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi terkait hasil riasek ini muncullah tipe-tipe kepribadian plus profesi yang cocok untuk individu tersebut. Ada 6 kalau nggak salah. Realistik, ini investigatif, artistik, sama nah ini sosial, interpreting, sama konvensional. Di sini sudah termasuk karakternya seperti apa, contoh profesinya seperti apa, di situ sudah muncul. Nah, gimana caranya supaya untuk mengetahui juga ada instrumennya, ini linknya. Tinggal share aja, siswa tinggal ngisi, itu aja. Jadi kalau jangan semuanya, saya Pak pengen tahu iseng anak-anak di kelas, silakan nanti bisa kita bahas untuk linknya. Nah, terkait UJL ini Bapak Ibu, yang saya fokuskan terkait kenali potensi, saya menggunakan yang ini, tes riasek ini. Jadi saya praktek ke anak-anak ya tanggal 22 Oktober kemarin. Ini saya jelaskan dulu seperti apa sih potensi yang dimiliki mereka, bakat minatnya seperti apa sih. Awalnya mereka nggak tahu. Ketika saya beri pemaparan, terus saya berikan tes, nah anak-anak mulai paham. Jadi anak-anak menggunakan gadgetnya, ya login ke aplikasi yang sudah saya berikan lewat link saja, mudah. Ya, ini dia sedang mengerjakan. Terus dari sini anak-anak tidak hanya mengerjakan saja, dia juga kita kasih lembar kerja siswa. Tujuannya apa? Supaya nanti kita bisa mengetahui, oh anak ini profesinya cocoknya di sini, tipe kepribadian seperti ini. Jadi langsung bisa dari hasil tersebut bisa ditulis di sini. Nah, dari hasil tersebut itu langsung didiskusikan masing-masing kelompok. Jadi sebelum saya masuk kelas, anak-anak sudah kita bagi kelompok untuk mendiskusikan hasil dari tes tersebut. Nah, setelah itu, setelah diskusi, masing-masing perwakilan kelompok menyampaikan atau menyampaikan dari hasil diskusi tersebut terkait cocoknya di apa, profesinya seperti apa, seperti itu. Yang paling diminati itu profesi apa. Ini contohnya, masing-masing kelompok menyampaikan. BK juga penting terkait ini.
Ini kegiatan saya ketika layanan individual. Mohon maaf ini saya sensor. Jadi kenapa kok ada layanan individualnya? Karena setelah anak-anak mengisi hasil tes riasek tersebut, bimbang, Pak, saya itu pengennya masinis, kok di sini kok nggak ada keterangan masinis. Nah, ternyata dia konsultasi ke saya, kita gali plus minusnya, kelemahan dan kelebihan terkait profesi yang diingini. Nah, pengennya masinis tapi kok ngambil di kelas ILC alat berat, jadi sangat bertolak belakang gitu loh. Makanya dia konsultasi. Mungkin itu dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan dari pemaparan saya. Ya, Pak Tri, mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pemaparan materi tadi, yang ingin saya tanyakan adalah apakah instrumen yang dijelaskan pada materi tersebut bisa digunakan oleh guru pada mapel pembelajaran produktif, Pak? Oh, betul. Oke, bagus. Terima kasih, Pak. Jadi kita perlu ketahui yang saya jelaskan tadi. Nah, terkait instrumen, ya instrumen apakah bisa digunakan pada guru mapel lain? Bisa, Pak. Karena apa? Sebelum kita membuat pembelajaran atau media atau metode, ya instrumen ini bisa digunakan. Karena dari sini kita tahu, oh anak ini kinestetik, oh anak ini auditori. Jadi tidak, supaya tidak ceramah saja. Mungkin ada gamenya, ya kan? Karena visual mungkin kita bisa memberikan kayak gambar atau video di saat pembelajaran kita gitu. Jadi sesuai itu semua ikut, semua nyambung gitu. Coba kalau kita ceramah saja, tidak ada video, tidak ada gamenya, mungkin yang gaya kinestetik ya mungkin bosan karena tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Tapi kalau di situ dia kinestetik, dia itu ada praktiknya, mungkin dia lebih senang. Apalagi di jenengan kan ada produktif, jadi langsung biasa. Bahkan juga gitu yang visual. Mungkin kalau jenengan ada yang memaparkan kayak video atau gambar-gambar terkait alat-alat, dia lebih nyambung, lebih cepat. Jadi sangat bisa sekali Pak untuk mengantisipasi atau pembelajaran kita supaya bisa efektif ke anak-anak. Jadi kita seperti itu. Gimana paham Pak ya? Sudah, selamat. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi? Cukup ya? Cukup? Cukup. Oke, cukup. Itu saja praktik baik dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat buat jenengan semua. Mungkin kalau jenengan butuh instrumen-instrumen dari pemaparan saya tadi untuk digunakan, silahkan nanti bisa langsung saya kasih. Itu saja. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata dalam memaparkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Yeni dari mata pelajaran matematika. Kesan-kesan saya setelah mendapatkan materi dari Pak Andi tentang bagaimana mengenali potensi diri siswa, saya mendapatkan ilmu baru yang ilmu itu nanti bisa saya jadikan acuan untuk mengenali anak-anak di tahun pelajaran. Jadi kita bisa membimbing anak-anak dengan potensi masing-masing. Pesannya semoga ilmu yang didapatkan Pak Andi kemarin bisa diimbaskan kepada guru-guru mata pelajaran yang lain agar kita nanti bisa memberikan arahan, bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan layanan sesuai dengan potensi diri anak masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Setiawan, guru BK SMK Negeri 1 Kepanjen. Di sini saya akan testimoni terkait implementasi yang saya laksanakan di sekolah saya. Yang pertama, saya menggunakan jurus 1 yaitu terkait
kenali potensi. Dari sini saya menggunakan instrumen-instrumen baru yang saya dapatkan selama pelatihan dan itu bisa digunakan kepada anak-anak. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena kita selain anak-anak senang dengan teknik mengajar saya dengan instrumen yang baru, anak-anak juga dapat mengetahui potensi yang dimiliki. Semangat terus, pendekar 7 jurus BK hebat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.